Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Allah yataqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum ammatina wa amwatikum ammatil muslimin ajma'in, khususan ila ruh al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Abbas bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Ahsani wa usulihi wa furu'ihi anallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi wa targhib wa tarhib radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimin ila an qala, berkata Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan Abu Hurairah ini bukan nama asli Sidin. Ngaran asli Sidin Abdurrahman. Abu Hurairah ini lakab atau gelaran Abu Hurairah. Arti Abu Hurairah adalah bapaknya kucing. Nah, kenapa jadi digelar dengan Abu Hurairah? Ini Abu Hurairah ini sangat katujulan kucing. Bagus pian, jadi mengkatujulan kucing itu ada jo umpatan. Abu Hurairah ini saking katujunya lawan kucing, bilanya ada nih kucing itu taguring di atas sajadah. Sidin kadawani membanguni. Ilihitakan Sidin ya kah? Sidin dahkon membanguni kucing yang guring di atas sajadah dan maunya. Kemudian Abu Hurairah ini kemana-mana membawa kucing, kemana-mana membawa kucing. Jadi baju Sidin tuh lebar. Mun kita nih kan lengan kita nih kan halus loh. Amun Abu Hurairah tuh lengannya lebar. Jadi muat di anak Sidin kucing di situ. Jadi Sidin kemana-mana membawa kucing. Nah, lalu digelar dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing, karena Sidin ini pecinta kucing. Ngaran Sidin Abdurrahman bin Sakhar. Nah, ini Abu Hurairah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi makanya rancak kita mendengarkan najin hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah
diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Memang paling banyak sahabat yang meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ujar Abu Hurairah, pernah Nabi Muhammad itu bersabda, ada ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa' bihi darajat. Ujar Nabi Muhammad, hakunlah aku berikan kepada engkau atau ajarkan kepada kalian atas apa yang dapat menghapus kesalahan, wa yarfa' bihi darajat, dan sesuatu yang dapat mengangkat derajat. Kesalahan dihapus oleh Allah, derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ujar sahabat, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Qala isbagul wudu alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidharu shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dapat menghapus kesalahan yang pernah kalian lakukan dan dapat mengangkat derajat kalian adalah yang pertama isbagul wudu. Isbagul wudu itu adalah memperbaharui wudu atau menyempurnakan wudu dalam keadaan yang tidak disukai. Seumpamanya ya kalau hari dingin, nah hari dingin ini kalau orang tegatok banyu, lalu pian baudu tuh bukan sekadar baudu aja, tapi pian lakukan yang wajib, yang sunah-sunahnya, itu ngarannya isbagul wudu. Atau misalnya pian garing, orang garing ini kan bilang anti mana tegatok air, tapi pian karasi, pian baudu, bahkan bukan sekadar baudu aja, sunah wudu pian kerjakan juga, bukan yang wajib, tapi sunah-sunahnya pian lengkapi dengan sunah-sunahnya. Nah ini dapat menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dan dapat mengangkat derajat kita nantinya di dalam surga. Itu yang pertama. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid. Amalan supaya menghapus dosa dan mengangkat derajat adalah memperbanyak langkah menuju masjid. Nah, kita dianjurkan memperbanyak langkah menuju masjid, karena setiap langkah kaki yang kita langkahkan menuju masjid itu dikatakan langkah yang pertama penghapus dosa, langkah yang kedua dicatat pahala, langkah ketiga ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga. Yang pertama penghapus dosa, yang kedua dicatat pahala, yang ketiga adalah peninggi derajat. Seapa langkah pian menuju masjid, nah seitu jua pahala yang pian dapatkan, dosa yang dihapus oleh Allah, dan derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu penghapus dosa dan mengangkat derajat. Apa? Kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Jadi masjid itu pianlah semakin jauh semakin bagus sebujurnya, ya kan? Kalau kan mengeluh wah hendaknya ke masjid jar, tapi jauh pada rumah itu yang bagus. Hendak aja ke sembahyang untuk ke masjid nangkai urang, cuma jauh pangarannya masjid pada rumah, nah, itu yang bagus, ya kan dapat pahala genal. Mun kawa berjalan batis saja, mun ulun mulai terminal di jalan batis ke sini, cuman tuntungan di dalam sembahyangan ya Pak. Nah, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kaki menuju masjid itu adalah penghapus dosa dan mengangkat derajat. Kemudian intidharus shalah ba'da shalah. Yang ketiga, menunggu waktu sholat kepada sholat berikutnya. Nah, pian misalnya tonton sembahyang subuh ya lah, nah tunggui waktu zuhur. Anu guru ajar. Apa ngarannya kami sibuk ke kantor, ada yang sibuk ke pasar, ada yang sibuk berjualan, kada kawa menunggui waktu sembahyang zuhur. Nah, kada kawa misalnya menunggu pasang niat. Ya Allah, alhamdulillah aku sudah mengerjakan sembahyang subuh. Kaina bilanya sampai pulang sembahyang zuhur, aku bakalan mengerjakan pulang. Itu mulai subuh pian sampai zuhur, malaikat catat terus. Ya walaupun kita kada beramal, kada beribadah. Nah, makanya
Itu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz sering ulun sampaikan, ujar Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, bahwasanya banyak penduduk surga, orang-orang nih masuk ke dalam surga gara-gara pintar memainkan niat. Pintar, ya kah? Apa jorang tulah sambatannya, sekali tapak 10 nyamuk mati gitu kah? Pokoknya orang ibadah sebuting aja tapi pahalanya banyak. Ya memang apa yang mengakibatkan pahala banyak sedikit itu, yang mengakibatkan adalah niat yang kita pasang. Semakin banyak niat yang kita pasang, maka semakin banyak pahala yang didapatkan. Nah makanya intidharus shalah ba'da shalah ini adalah salah satu penghapus dosa dan mengangkat derajat kita nantinya di hari kiamat. Lawan pulanglah, itu disebutkan tatkala kita menunggu sholat, misalnya adzan belum dikumandangkan 5 menit seumpamanya, lalu kita duduk sudah di sajadah, itu bagus penang kayak itu. Sebelum subuh, nah sebelum sebelum adzan kita sudah siap, atau sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, itu waktu-waktu pilihan tuh. Sebelum subuh, memang setiap waktu kita dianjurkan bersiap-siap sebelum sampai waktu. Jangan bila nyarahatan adzan baru kita bersiap-siap. Nah ini sesuatu yang kada baik. Itu ulama mengatakan apabila kita itu bersiap-siap sembahyang, bersiap-siap sembahyang, rahatan mendengar adzan berarti kada paham. Coba pian renungi, adzan itu kan panggilan. Hayya 'alas shalah, jar ya Allah. Artinya lah kasih sembahyangan. Bilanya orang toh menggawi sesuatu salang disuruh berarti kada paham. Ya Allah, mun orang paham tuh kada salang disuruh. Kita misalnya kalau lah boleh ke rumah seumpamanya, tuntung sembahyang subuh, pengajian, tuntung pengajian boleh ke rumah. Nah, mun orang paham tuh diulahkan banyu, ya Allah. Nah, kemudian diulahkan sarapan. Mun orang paham, tapi mun kada paham, salang disuruh dulu mana banyu, mana kopi, mana sarapan, berarti kada paham. Orang paham itu kada salang disuruh, inya mengerjakan. Nah begitu juga seorang insan, seorang manusia, tatkala mendengar panggilan adzan, tatkala mendengar panggilan hayya 'alas shalah, baru dia bersiap-siap. Nah berarti orang kada paham masih, ya kada paham. Nah makanya di sini ulama mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan intidharus shalah ba'da shalah. Salah satu amalan menghapus dosa dan mengangkat derajat kita adalah menunggu sholat sebelum sampainya waktu sholat. Menunggu sebelum subuh 5 menit atau seperempat jam. Kalau di Hadramaut itu kan kada seperempat jam, 1,5 jam sebelum adzan subuh sudah siap bubuhannya. Apa yang mereka lakukan? Membaca Quran, sembahyang witir, sembahyang tahajud, sembahyang tasbih. Nah, lawan pulanglah di Hadramaut itu, kalau hari Jumat tuh khususnya biarlah hari Jumat itu jam 8 tuh, hari Jumat itu jam 8 tuh sudah full sop pertama, kedua, ketiga. Jadi munnya hendak mendapatkan sembahyang di sop pertama, kedua, ketiga hari Jumat nih, itu mulai sembahyang subuh, tulaknya ke masjid. Amunnya jam 10 ada harapan dapat sop pertama, kedua, ketiga. Mungkin kita di Banjar nih ya, kalau jam 10 tuh masjid kan belum berbukaan lagi. Belum berbukaan lagi. Nah, lawan pulanglah di Hadramaut itu, mereka membaca surah Al-Kahfi itu 3 kali. Amun kita kan membaca sekali aja, itu gimana muntah baca juga pulangan. Surah Al-Kahfi itu kan bagus ya, kalau orang yang membaca surah Al-Kahfi maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Jumat yang akan datang. Orang yang membaca surah Al-Kahfi maka diamankan, dijagakan daripada fitnah Dajjal. Banyak keutamaan orang membaca surah Al-Kahfi, ya kah? Dan dianjurkan membaca surah Al-Kahfi itu di hari Jumat atau di malam Jumat. Tapi orang-orang tarim itu membaca surah Al-Kahfi itu 3 kali. Adat istiadat bubuhannya. Apabila 3 kali itu malam Jumat, habis sembahyang subuh hari Jumat,
Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ketika menunggu waktu sholat Jumat 3 kali. Mungkin kita sekalinya kalau bilangnya malam Jumat hanya membaca surah Al-Kahfi. Mau ingat, mau kada ingat parai sama sekali. Nah jadi bagus pian bilangnya hendak berjumat tah. Basungsung. Apa guru aja basungsung digawe di situ aja. Basungsung. Khatibnya aja belum datang. Bapak basungsung aja. Nah, baca surah Al-Kahfi. Banyak yang membaca salawat ya Allah. Nah, intidharus shalah ba'da shalah. Ujar Nabi Muhammad SAW, menunggu waktu sholat setelah dia mengerjakan sholat atau sebelum masuk waktu sholat, maka orang tersebut akan dihapus dosanya oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam riwayat disebutkan juga, kalau kada salah, madhkur fi kitab Nasaihud Diniyah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan di dalam kitab Nasaihud Diniyah, orang yang menunggu waktu sholat itu dia mendapatkan 2 buting doa malaikat. Apa dua buting doa malaikat yang didoakan kepada orang yang menunggu waktu sholat? Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Ujar malaikat, ya Allah ampuninya, ya Allah sayanginya. Dan doa tersebut diulang-ulang terus oleh malaikat seapa lawasnya inya duduk menunggu waktu sholat. Nah makanya bagus ya kah, kita sebelum adzan dikumandangkan kita sudah siap, sudah berwudu. Jangan berwudu bilangnya setelah adzan dikumandangkan. Mun kau berwudu itu sebelum adzan dikumandangkan sudah berwudu, sudah siap di atas sajadah ya kah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang menunggu waktu sholat, yamhullahu bihil khataya yarfa' bihi darajat, diangkat derajatnya oleh Allah dan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Ini ar-ribat, ini ikat, maksudnya pegang ini kuat-kuat, jar Nabi Muhammad. Ini kinayah lah. Memang hadis ini bukan kalau kita mengartikan secara lugawi ya ngalih dipaham. Maksudnya fadzalikumur ribat, ikuti amalan ini kuat-kuat. Apa amalannya tadi? Isbagul wudu alal makarih, sempurnakan wudu walaupun dalam keadaan yang tidak disukai. Sempurnakan wudu, yang sunah-sunahnya kerjakan walaupun dalam keadaan garing, walaupun dalam keadaan harinya dingin, sempurnakan wudu. Itu yang pertama. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, perbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga, yang terakhir, intidharus shalah ba'da shalah, menunggu waktu salat sebelum masuk waktu salat. Nah, ini Nabi Muhammad menganjurkan kita memperpegangi ibadah yang dilakukan atau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu aidan, dan juga Abu Hurairah meriwayatkan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad berucap, ummati yud'auna yaumal qiyamah gurran muhajjalin min atharil wudu, bahwasanya nantinya umatku akan dipanggil pada hari kiamat gurran muhajjalin. Gurran itu adalah cahaya. Cahaya. Bahwasanya umatku nantinya yud'auna yaumal qiyamah, akan dipanggil gurran muhajjalin, bercahaya min atharil wudu, dari bekas wudu yang mereka lakukan. Jadi bekas wudu yang kita lakukan itu nantinya di hari kiamat menjadi cahaya. Dan di situ Nabi Muhammad maminan duit kita. Kan makhluk ini kan banyak. Bayangkan pian mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Nabi itu kan banyak, berapa ribu? 2000 berapa? Jumlah Nabi ini. Kemudian Rasul itu kan 25. 25 itu pulang mempunyai umat-umat. Banyak. Nah, dari Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan seberatan orang. Kemudian ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau nantinya pada hari kiamat maminandui umat pian? Kan banyak nih manusia. Kayak peminandui kita. Lalu ujar Nabi Muhammad SAW, aku akan meminandui umat-umatku nantinya di hari kiamat dengan cahaya
yang mana bekas mereka lakukan di dalam berudu di dunia. Jadi kita berudu ini nantinya pada hari kiamat menjadi cahaya, ya kah? Muha yang kita basuh ini bercahaya kan? Ya kah? Tangan yang kita basuh ini kan bercahaya. Batis yang kita basuh ini kan bercahaya, dan dari cahaya wudu tersebut Nabi Muhammad SAW mengenali kita di hari kiamat. Nah makanya supaya banyak cahayanya, jangan hingga batas wajib aja yang dibasuh, dilabihi, ya kah? Dilabihi. Ya seumpamanya contoh ya, kalau batas muha yang wajib dibasuh itu kan ma baina manabiti sya'ri ras ila akhir lihyain, ya kah? Tulan. Itu yang batas wajib muha yang dibasuh adalah dari awal tumbuh rambut sampai lihyah, janggut, atau sampai dagu, ya kah? Lihyah ini janggut, bukan dagu sih, janggut. Jadi mulai awal tumbuh rambut sampai janggut. Kemudian minal udun ilal udun, lebarnya dari telinga sampai ke telinga, dan ini wajib muha yang batas wajib muha yang wajib dibasuh. Amun kurang pada batas itu kada sah wudunya. Nah, makanya rajin kita itu harus teliti dan jeli tatkala kita berwudu. Kalau pina batas wajib ini kada kana, amunnya batas wajib di dalam wudu kita kada kana, kada sah wudu kita. Nah, kada sah wudu kita, ya kah? Jadi mulai awal tumbuh rambut sampai janggut atau sampai dagu, mulai telinga sampai telinga. Nah ini wajib basah karena banyu, ya kalau. Cuma yang biasa, yang sering kita itu kurang perhatian itu di antara cantung dan telinga nih. Nah kadang-kadang kada basah, ini hingga sini aja rajin membasuh, padahal nenek salah satu anggota wudu yang wajib dibasuh juga. Nah, ini biasanya kada basah, ya kah? Kadang-kadang kada basah di sini, kada kana banyu toh. Itu ulun lihat Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz itu sidin ketika berwudu nih talinga nih basahnya sampai 9 kali, antara 9 kali 6 kali. Ketika membasuh muha nih talinga ini kebuat. Nah tebuat sidin, tebuat kalau 3 kali basuh muha. Kemudian pulang ketika membasuh sebagian kepala, nah takana pulang telinga sidin basuh juga, sidin buat juga telinga nih. Kemudian ketika membasuh telinganya pulang 6 kali, 3 kali 3 berapa? Oh 9 lah, 9 kali ibaratnya sidin ketika berwudu tuh telinga nih karena basuh. Nah, artinya apa? Artinya orang tuh liput benar. Mohon kita rajin bilanya membasuh muha, ya ketika berwudu nih paling talingan ini kada kana rajin, padahal sunnah dilebihkan daripada batas yang wajib, yaitu guran muhajjalin, supaya nantinya bekas wudu kita itu menjadi cahaya nantinya di hari kiamat. Nah, lebihi pada batas itu, ya Allah. Dan juga tatkala kita berwudu itu wajiblah semua bulu-bulu yang ada di muha kita ini basah, wajib basah, terkecuali janggot yang tebal. Amun janggot tebal, nah itu kada wajib ini basah sampai ke dalam. Bal yusanu takhlil, akan tapi disunahkan untuk menyalat-nyalati. Bobit atau pengertian janggut tebal itu apa gerang? Tatkala semeter pin berhadapan ulun, kulit yang dijanggut kulit ulun yang ditumbuhi janggut ini kada kelihatan lagi, nah itu berarti tabal. Mau kayak ulun ini kan janggut nih kada tabal, masih kelihatan lagi, ya kah? Biasanya bubuhan orang Pakistan, bubuhan India, bubuhan Bangladesh tuh janggutnya tabal, ya kah? Nah lihat bubuhan India tuh pian, bubuhan Pakistan, wah, ya kah? Tabal janggutnya. Ya memang janggut itu kalaunya menurut selain Imam Syafi'i menurut selain Imam Syafi'i itu wajib.
Makanya bubuhan Pakistan itu kebanyakan Imam Syafi'i, bukan kebanyakan, memang madhabnya mayoritasnya Imam Syafi'i. Makanya bubuhan Pakistan tuh janggutnya tabal ya kalau tabal. Nah, kadada bubuhan apa namanya, bubuhan Pakistan, bubuhan Bangladesh tuh kada berjanggut kadada. Ya mun kada berjanggut juga berarti orang tuh ya kada tahu di agama, kada tahu di ilmu. Tapi kalau nya orang-orang alim di Pakistan atau di Bangladesh yang mayoritasnya madhab Imam Abu Hanifah, mereka panjang janggutnya, ya kan? Nah, memang menurut mereka janggut itu wajib. Tapi kalau menurut kita Imam Syafi'i, apa namanya, kalau nya kada berjanggut tuh makruh hukumnya, ya kan? Itu hukum yang paling minim, ya kan? Bahkan ada yang mengatakan haram. Makanya janggut ini, ya misalnya kada kaduju berjanggut, jangan dipakai leding silet. Balarap sambatannya leh. Bedalah pakai silet lawan gunting. Kalau balarap lah bahasanya lah, pakai gilet, nah pian balarap, nah bakarok. Nah bakarok ini, nah ini yang dipermasalahkan oleh ulama. Munnya bakarok, nah ada yang mengatakan ulama haram hukumnya bakarok. Tapi menggunting atau pakai mesin cukur, biar yang kada bernomor ya kada masalah. Kan masih ada lagi gersang-gersangnya. Tapi menyebakarok tuh hilang sama sekali, jadi mulus jadinya. Anda guru aja bejanggut kelihatan tuha. Niatakan bejanggut itu sunnah Nabi. Ya kada kelihatan tuha, tetap ya anom juga. Mun tuha dasar tuha juga. Jadi sunnah janggutnya lah, sunnah. Sunnah. Nah, beda lawan sasingot. Kita lihatlah guru kita itu Habib Umar. Sidin bilangnya sasingot itu Sidin balarap. Ada bukan? Habib Ali Jufri. Habib Ali Jufri Sidin bilangnya sasingot, Sidin balarap. Coba lihat fotonya Habib Ali Jufri. Apa namanya? Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, muridnya Habib Umar yang datang kemarin di Indonesia. Itu Sidin bilangnya sasingot, Sidin pakai gilet, nah balarap Sidin. Tapi bilangnya Habib Umar sasingot, Sidin kada melarap, kada pakai gunting. Nah jadi sasingot seperti itu. Tapi kalau nya janggut, nah ini kada boleh pakai balarap, ya kada boleh balarap. Kada boleh balarap. Jadi boleh dirapikan boleh, atau misalnya kada hendak berjanggut, misalnya hendak membuang janggut kada hendak panjang misalnya, ya pakai misalnya pakai apa ngarannya itu ya lamasen cukur tuh nah. Biar misalnya kada pakai sepatu, kan ada sepatunya 1, 2, 3 nomornya nih, misalnya kada pakai sepatu, ya intinya asal ada gersang, ya asal ada menandakan lalakinya juga toh. Amunnya kada bajanggut tuh kan kena pengarangnya kayak babinian gitu, nah kayak babinian. Nah misalnya janggutnya ini tabal, ya kah? Maka apa namanya, kada disyaratkan banyu itu masuk ke dalam apa namanya, ke dalam kulit yang ada yang ditumbuhi janggut, kada. Disunahkan takhlil aja. Nah itu apa ngarannya, cara membasuh muha, ya cara membasuh muha. Jadi intinya dilebihkan daripada batas yang wajib. Basuh tangan temintu juga. Ini bulu-bulu yang ada di muha ini, ya kah wajib basah karena banyu. Itu disebutkan bahwasanya bulu yang ada di muha kita ini ada 20 bulu, banyak, ya kah? Bulu kening, bulu mata, ya kah? Bulu banyak kayak bulu, ya kah? Ini bulu pipi, ya kah? Pipi kita ini berbulu, ya kah? Bulu pipi. Kemudian bulu cantung ngarannya nih, ya. Kemudian nih bulu sasingot, bulu janggut, ya kah? Banyak. Ini cantung, ini ada pulang ngarannya bulu juga nih, lain pulang ngaran bulunya, ya kah? Kemudian kening, bulu apa namanya? Nih bulu apa ngarannya nih? Bahasa Arabnya al-anfaqah. Kata hojo pokoknya inilah. Kayaknya bahasa Arab tuh banyak, ya Allah luas. Ada ngarannya masing-masing, mun kita sama aja juga. Di atas lawan di bawah ngarannya janggut. Nah, ya Allah itu aja sudah. Di sini Bang jabis mun bubuhannya lain bahasa Arabnya, yang di sini lain ngarannya, yang ke sini lain ngarannya. Nah, pokoknya 20 bulu yang ada di muha kita ini wajib basah karena banyu. Ya jelun tadi kebanyakan orang yang kurang perhatian tatkala wudu ketika membasuh muha itu nih apa ngarannya, sela-sela antara cantung dan telinga ini kebanyakan lupa. Nah, kada teliti, kada jeli itu membasuhnya. Nah kemudian
Juga kita dianjurkan melebihkan basuhan tangan kita nih kan yang wajib dibasuh dari ujung sampai mirfaq, sampai apa ngarannya nih, siku. Nah itu wajib min ru'usil asabi ila ma fawqal marafiq, dari ujung jari sampai sikunya nih tak buat lah nih, persendian itu tak buat. Dan dianjurkan kita itu melebihkan batas daripada batas yang wajib. Namun kurang, nah kebanyakan rajin lah orang bilanya biasanya di tengah perjalanan, ya kalau di tengah perjalanan musafir atau di tengah jalan lalu kita hendak sembahyang sehingga ke masjid, lalu lengan baju kita ini sempit. Nah wudu tuh kadang-kadang menyingkai bajunya ini kada sampai ke atas. Amun pakai baju ini kan nyaman, pakai baju muslim nih ya kalau nyelebar dikit. Tapi kadang-kadang kalau pakai baju ya biasanya kan baju ketat dikit ya, kalau baju hem tuh nah lalu menyingkainya tuh kada sampai tabuka siko nih. Nah ini kada sampai tabuka siko nih kayak apa wudu? Membasahkan siko nih. Maka batas wajib wudu ketika membasuh tangan tuh mulai ujung jari sampai sikunya terbuat, dan dianjurkan melebihkan sedikit supaya menjadi cahaya tadi di hari kiamat. Nah, ada pertanyaan ya, kalau misalnya pang bisi tangannya dua, misalnya dua tangannya empat kayak dulu tuh ada film Mortal Kombat Goro ngarannya. Nah tangannya empat tapi kada ada pang lah nangka itulah, kira film aja pang. Cuma jikalau ada nangka itu, ulama ada pelang berbicara masalah fikih. Misalnya pang tangannya berlebih ada empat, nah di sebelah kanan dua, sebelah kiri dua tangannya nih. Bahkan ketika wudu nah kayak apa, yang mana yang dibasuh, yang mana yang asli. Nya kan yang asli itu bergerak. Nah kayak orang tuh bisian tangan enam, suruh hanya menggerakkan tangan yang enam, yang ke enam tuh nah bisa kada kawainya. Nya kada asli, itu daging berlebih aja. Ya kah? Nah tapi kalau nya tangan enam ini wajib dibasuh. Karena inya masih di kalangan di anggota tangan. Tapi kalau nya tangan berlebih, wah itu yang apa ngarannya, cari yang asli. Atau misalnya ulama ada juga berbicara, ada orang misalnya berkepala dua. Ulun ada melihat video semalam tuh bayi lahir kepalanya dua. Nah kambar siam kan ngarannya, kambar siam ngarannya lah. Kambar pengantin tuh kan sikung binan sikung lalakian lah. Bilanya kambar siam tuh awaknya sebuting kepalanya dua. Itu ada juga dipermasalahkan ya kah oleh ulama, yang mana yang asli, yang mana yang berfungsi gitu. Nah yang asli itu yang mana yang berfungsi. Berfungsi kedua-duanya aja, basuh kedua-duanya. Cuma arjen tuh biasanya orang nangka itu tuh jarang hidup lah. Ya kalau jarang adalah orang hidup nangka itu kada ada, kalau biasanya kada ada. Cuma misalnya tuh ya kalau lah, misalnya hidup balik ini kan diwajibkan lawannya 5 hukum, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, diwajibkan lawannya ahkamu taklif. Tapi kalau nya kada sampai balik misalnya ya kada dipermasalahkan, tapi kalau sudah balik kan ini tuh harus wajib sembahyang, dan ketika sembahyang wajib wudu. Kepalanya dua, nang mana wajib dibasuh, mana yang berfungsi. Nah itu wajib dibasuh. Lawan bulanglah ketika kita membasuh tangan, itu ulama mengatakan yang perlu kita perhatikan adalah utas. Nah, membasuh ketika berwudu toh, utas tuh dianjurkan sunat tahrikuhu, digerakkan, ya kah? Tapi kalau nya longgar disunahkan digerakkan, dimasukkan, ya kah? Tapi kalau nya utasnya itu doyikon, pengarannya apa sambatannya? Pisit, ya kalau pisit, misalnya utas tuh pisit benar, nah ini wajib dicabut, ya kah? Wajib dicabut karena kada meresap. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Atau misalnya kada usah dicabut, misalnya digerakkan aja. Amun longgar sunah digerakkan, tapi amunnya pisit wajib digerakkan. Supaya apa? Supaya banyu masuk ke dalam situ. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kemudian juga tatkala kuku kita panjang, kemudian di dalamnya itu ada kotoran, amun kuku panjang berasih ya kada masalah. Ini kadang-kadang ada orang tuh kuku panjang, di dalamnya tuh hibak tahi, ya kah? Hibak kotoran, hibak tanah.
Nah ini bilanya beudu amun kada dibarasi, amun bisa kada marasap tuh, amun kada dibarasi bisa kada marasap pas itu. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian itu wajib ya, kalau basuhan tangan itu kita lebihkan daripada batas yang wajib supaya menjadi cahaya. Nah tatkala kita membasuh sebagian kepala, kan menurut Imam Syafi'i itu dianjurkan mengusap sebagian kepala, boleh dari depan, dari samping kanan, samping kiri, atau dari belakang, terserah aja, yang penting kepala. Cuma ulama berkomentar lagi, yang ngarannya kepala yang wajib diusap itu yang mana? Kan seberatan kepala nih, ini kepala secara menyeluruh, kepala ya kan. Nah yang ngaran kepala yang wajib diusap kata beliau adalah yang ditumbuhi rambut. Nah yang ditumbuhi rambut, sesuatu kepala yang ditumbuhi rambut itu yang wajib kita usap. Nah ya kan, entah di tengah ya kan, entah di ujung sini atau di belakang atau kanan atau kiri, terserah aja, yang penting yang ditumbuhi rambut. Nah adapun orang yang mempunyai rambut yang panjang kemudian dijulurakannya, dibasuhnya ujung rambut yang panjang tadi, nah maka itu lam tasih, kada sah. Jadi yang ditumbuhi rambut aja, ya kan, ditumbuhi rambut aja. Itu kalau menurut Imam Syafi'i sebahagian, tapi dianjurkan kita itu membasuh seluruhnya. Jangan, ini kan sebagian aja ya Allah lah. Bapak nang kayak apa bagusnya supaya kepala kita nih kainannya bercahaya di hari kiamat, dipinandui oleh Nabi Muhammad, nah berataan sapu. Ya kan? Ulama mengatakan caranya nanya kayak itu. Apa namanya? Ibham ini ngarannya ibu jari ini diandak di sudak. Apa ngarannya bahasa sudak, Bang. Kemudian disunahkan taglib pulang. Nah, dibolehkan kayak itu. Cuma misalnya kadang-kadang kalau lu cerewet misalnya, dah kayak itu jadian lah. Ya kan? Basuh seberatan apa ngarannya? Lape seberatan kepala, rambut. Nah, itu yang perlu diperhatikan seperti itu. Kemudian ketika membasuh rijlain, kaki, ketika kita membasuh kaki, nah itu juga kita perlu perhatian tentang apa-apa yang ada di batis. Kalau peno ada lem kah dibuangi, atau misalnya cat misalnya ada di batis, nah hilangkan catnya dulu. Atau apa ngarannya tuh ya lah, lem Korea kan ngarannya tuh. Nah tuh lem Korea tuh bilanya berikit tuh bisa kada tambus tuh. Nah, di sini ulama memisalkan lah, misalnya kita neta kasusuban, tahu yang kasusuban lah, kasusuban. Nah misalnya tamasuk, misalnya ulin atau kayu misalnya di batis kita, sedangkan batis ini kan salah satu anggota wudu. Tamasuk situ misalnya kasusuban nih, apabila ujung kayu tadi kelihatan, nah kelihatan, cuma ngaran kasusuban itu pasti kelihatan. Ya kan, cuma kadang-kadang kasuban tuh mun ganal kelihatan nampak ya, cuma halus tuh kadang-kadang kada nampak, cuma kelihatan gitu. Nah maka wajibnya mencabut kasusuban itu dahulu, hanya wudu. Wa yajibu izalatu syaukatin dhahara ra'suha illam tajawaz jilid wa illa, amunnya kada kelihatan fala, kada wajib. Misalnya kasusubannya di dalam, seperti apa ngarannya tato tuh lah, bisa dimisalkan juga. Tato tuh apa ya lah bahasanya ya lah, sesuatu tinta lah ya, apa tuh tinta lah, tinta kalau dimasukkan ke dalam daging sah kada wudunya. Memang tato ini haram hukumnya, tato tuh haram ya kan, tato tuh haram. Tapi misalnya nih ada orang batato berwudu sah kada? Ya sah aja, kada masalah ya, kada masalah ya. Cuma mengkawa ya, memang ada ulama yang mengatakan kada sah, ada mengatakan ulama kada sah. Tapi kalau di kitab di sini, ini tato itu diibaratkan seperti orang kasusuban, tapi ujung kepala kayunya itu kada kelihatan. Amunnya kelihatan, ya kah, ujung kepala kayu tuh, nah ini yang mula kada sah. Tapi amunnya di dalam kasusubannya misalnya kada kelihatan lagi, sudah kemasuk, ya sudah termasuk di dalam situ, nah maka ini kada masalah. Nah seperti itu juga jar-jar di sini. Contohnya tato. Nah, tato, cuma jangan hendak batato bang lah, kada apa-apa kalau lagi batato jar. Ya mungkin itu batatoannya kami, nah kada boleh. Jadi kalau bang misalnya nih ada orang batato, aku kada hendak sembahyang dulu jar. Banyak tato, yang tato tuh bagus sembahyang,
Yang batatutu yang bagus sembahyang, ya kah? Jadi bukan menjadi penghambat di dalam wudu kada. Nah, sebagaimana dimisalkan seperti seperti ini tadi. Saumpamanya Bang di dalam wudu. Di dalam wudu ini kisah wudu lah, karena bab hadisnya Bang wudu Bang. Misalnya nih saumpamanya ketika wudu ada orang nih wudu tapi tangannya kotong. Naudzubillah. Kan ada orang tua kan ya misalnya kada kancing manis lalu dipotong orang tangan atau batisnya. Nah, apa yang wajib dibasuh? Sisanya. Seapa sisa tangan yang ada basuh sampai situ. Misalnya Bang dipotong orang sampai siku. Kada ada siku lagi, sikunya dipotong orang juga. Mana yang wajib dibasuh? Ujungnya. Sampai mana? Ujungnya aja. Nah, seperti itu. Nah, jadi ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati yud'auna yaumal qiyamah gurran muhajjalin min atharil wudu. Bahwasanya nanti umatku pada hari kiamat akan dipanggil dan dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gurran muhajjalin min atharil wudu. Bercahaya daripada bekas dikenal daripada cahaya bekas-bekas wudu yang mereka lakukan. Faman istata'a an yutila gurratahu, barang siapa yang mampu untuk melebihkan batasan wajib, munkawa melebihkan daripada batasan yang wajib, yang sebagai yang dijelaskan tadi, kepala jangan sebagian kepala aja, munkawa seluruh kepala disapu, tangan jangan sampai siku aja, munkawa lebihi, muha ibaratnya jangan batas yang wajib aja, lebihi lagi, ya kan, munkawa talinga tabuat juga ketika membasuh muha. Pamanis tato'a an yutila gurratahu, mun kawan angka itu menggawi falyaf'al, maka kerjakan, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang daripada kalian tawaddo, dia berudu, fayubliga fayusbigal wudu, kemudian setelah wudu dia sempurnakan wudu tersebut, dia kerjakan sunnah-sunnahnya, kada yang wajib aja dah. Sumayaqul, kemudian setelah selesai wudu dia membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Orang yang membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, hingga sini aja kan ada tambahan lagi, ya Allah maj'alni minal mutatahhirin wa ja'alni minat tawabin wa ja'alni min ibadika sholihin. Itu tambahannya. Kalau hingga sini aja orang ini membaca doa tuntung baudu, maka ujar Nabi Muhammad, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan baginya pintu surga yang 8. Jadi surga itu mempunyai pintu 8 buting, ya, yadkhulu min ayyiha syaa, dia boleh masuk dari pintu mana saja. Rawahu Muslim wa Tirmidzi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Wa zada fihi, dan sebagian riwayat menambahkan, Allah maj'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini riwayat yang yang lain, Allah maj'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, tambahin itu. Jadi mesti untuk membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu aja doanya. Sebagian juga dianjurkan membaca ayat kursi, dianjurkan juga membaca surah inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya kah? Intinya banyak, ya kah, doa-doa habis wudu itu. At-targhibu fil muhafadzah 'alal wudu. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, yang kita baca ada manfaat dan barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian di dalam menghamba, beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala manawa bihi salafuna shalihun ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina
Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.